Halo adik-adik semua, salam jumpa kembali pada acara Bina Iman Anak Online ke-21. Senang sekali nih kakak dapat bertemu dengan adik-adik pada hari ini. Tema kita pada minggu ini yaitu Aku Dicintai, Aku Diberkati. Tema ini dapat adik-adik baca dalam Injil 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 21. Untuk penjelasan mengenai tema ini, adik-adik dapat mendengarkan peneguhan dari Romo Patricius Jeujanam MSc. Selain itu, adik-adik juga dapat menyaksikan animasi, sharing iman teman-teman, kreativitas, dan nyanyi bersama dengan kakak-kakak. Sebelum memulai acara ini, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul kembali pada acara Bina Iman Anak hari ini. Sertailah dan bimbinglah kami semua agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang duduk yang manis ya. Kita bersama saksikan acara selanjutnya. Diambil dari surat Yohanes yang pertama, bab 4, ayat 16 sampai 21. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika kalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah
sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo anak-anak yang terkasih, minggu ini tidak terasa kita akan memasuki masa Advent lagi. Apa artinya Advent? Advent yaitu persiapan menanti kedatangan. Apa ya yang kita nantikan? Ada dua hal, yaitu pertama, menanti kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, dan yang kedua, persiapan untuk menyambut perayaan Natal atau kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Nah, biasanya kan saat masa Advent kita sering lihat di gereja atau saat kita ibadah wilayah atau lingkungan, kita melihat lingkaran yang terbuat dari daun berwarna hijau, kemudian dihiasi lilitan pita ungu, dan di atasnya ditaruh 4 buah lilin. Itu lingkaran Advent. 3 lilinnya warna apa? Ungu, dan 1 lilin berwarna merah muda. Ada artinya loh lingkaran Advent ini. Bentuk lingkaran itu artinya tidak ada awal dan akhir. Kasih Tuhan itu abadi untuk kita. Lalu 4 buah lilin artinya 4 minggu. 4 minggu sebelum Natal. Dan pita ungu itu artinya pertobatan. Lalu kemudian daun segar itu sendiri artinya melambangkan kehidupan atau kehidupan bersama kita manusia. Nah, selain itu ada arti dari warna-warnanya juga loh. Warna hijau pada daun itu melambangkan pengharapan. Warna ungu pada lilin melambangkan tobat. Warna merah muda pada lilin melambangkan sukacita. Sedangkan lilin yang menyala melambangkan terang Kristus. Sekarang anak-anak sudah menjadi tahu kan tentang arti dari lingkaran Advent dan warna-warnanya yang sering kita lihat itu? Oke anak-anak, karena itu selamat memasuki masa Advent. Adik-adik yang terkasih, juga para sahabat, keluarga-keluarga, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda pada kesempatan ini. Ada satu cerita yang saya mau bagikan dengan Anda pada kesempatan ini. Saya membaca dari buku Doa Sang Katak. Ceritanya begini. Seorang pastor, seorang romo sedang berjalan-jalan. Ia melihat seorang anak kecil melonjak-lonjak, berarti melompat-lompat. Untuk apa? Ternyata dia mencoba untuk membunyikan bel pintu rumah. Anak itu masih pendek, masih kecil, sedangkan tombol bel terlalu tinggi posisinya. Maka pastor atau romo yang sedang berjalan-jalan itu melihat dari kejauhan, dan dia datang ke tempat itu dan membunyikan bel untuk anak kecil itu. Apa yang terjadi? Tentu betapa senangnya bahwa bel sudah berbunyi dan kemungkinan pintu dibuka. Kemudian pastor itu memandang anak kecil itu sambil tersenyum dan bertanya, "Sekarang apa yang harus kita lakukan?" Yuk, adik-adik, apa yang harus dilakukan? Anak itu berkata, "Terima kasih." Dan serentak anak itu, karena pintu sudah terbuka, serentak dia berlari lebih cepat masuk ke dalam. Adik-adik, bacaan ini mau mengatakan kepada kita bahwa
Allah adalah kasih. Allah melihat semua yang kita perbuat. Apa saja yang kita lakukan, Allah melihat kita. Surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 16 sampai 21 mau mengatakan kepada kita Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Artinya apa? Artinya semua yang kita lakukan Allah tahu. Termasuk anak tadi, dia membutuhkan, dia tidak bisa loncat, Allah tahu, Allah datang dan menolong dia. Allah datang lewat siapa? Lewat romo yang melihat, lewat pastor yang melihat. Adik-adik yang terkasih, karena Allah mengasihi kita, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mengasihi. Karena Allah adalah kasih, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Kita mengasihi adik dan kakak kita mengasihi orang tua kita mengasihi teman-teman kita. Tidak boleh membenci mereka. Kita harus mengasihi orang lain. Yang kedua, Allah melihat seluruh perbuatan kita. Maka kita semakin rajin berbuat baik. Apa artinya rajin berbuat baik? Artinya mencintai orang lain dengan berbuat kebaikan. Membantu orang tua, rajin bangun pagi, rajin berdoa. Juga kita rajin dalam melakukan semua cinta dan kebaikan di mana saja. Karena Allah mengasihi kita. Adik-adik yang terkasih, semoga kita semakin bertekun dalam doa. Karena tadi Allah melihat, Allah mengasihi kita, Allah membantu kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Amin. Hai adik-adik, apa yang kamu rasakan dan persiapkan menjelang Natal? Apakah kamu merasa dicintai dan diberkati dengan kelahiran Yesus? Hai teman-teman semua, saya Natalie, saya umur 7 tahun. Saya Christian, umur 7 tahun. Saya Kimberly, saya umur 7 tahun. Natalie senang sekali jika Natal karena bisa bertemu keluarga besar. Iya, senang sekali saat Natal. Kimberly bisa dapat kado dan bisa melakukan perayaan Natal besar-besaran. Pastinya, sekali aku sudah tak sabar. Persiapan Natal kita apa ya? Oh iya, menghias pohon Natal bersama-sama, membuat kue Natal. Jangan lupa membantu orang yang kurang beruntung. Kalian merasa dicintai oleh Tuhan Yesus dan diberkati tidak? Iya dong, karena Tuhan Yesus sang kita. Dia menebus dosa-dosa kita. We love you Jesus, bye. Halo, nama saya Hugo, umur 7 tahun. Sekarang sudah bulan Desember, Natal semakin dekat. Saya senang sekali karena saya bisa dapat kado Natal. Lagu-lagu Natal diperdengarkan di mana-mana, sungguh indah. Persiapan yang menjelang Natal adalah menjadi anak yang baik supaya Yesus, Papa, dan Mama senang. Saya merasa dicintai dan diberkati dengan kelahiran Yesus karena Yesus mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia untuk mengajarkan kasih dan menebus dosa manusia. Terima kasih Yesus. Halo teman-teman, nama saya Justin. Saya umur 9. Ini kan udah mau Christmas ya. Jadi saya mau dekor pohon Natal saya. Mau dekor pohon Natal saya kayak Christmas tree, pakai ornamen. Hasil saya mendekor
rumah saya kelihatannya kayak Christmas theme juga. Saya kan suka banget Christmas, tapi kan saya nggak bisa pesta sama teman-teman, sama family, nggak bisa berkumpul karena kan ada corona. Jadi saya berdoa biar corona nggak ada lagi, dan saya juga kan bisa berkumpul di dalam Zoom. Saya benar-benar rasa disayangi sama Tuhan Yesus, dan saya rasa diberkati sama Tuhan Yesus. Karena God is my Savior and God is good. Oke, bye-bye teman-teman semua. Halo adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu. Nah, kakak punya suatu gambar ya. Apa ini kira-kira? Nah, gambar ini nanti kita warnai sama-sama dulu ya. Lalu kita gunting. Kita lihat jadi apa nantinya ya. Nah, adik-adik, ingat ya, guntingnya di garis yang tebal. Ya, garis yang tebal. Garis yang titik-titik ini, titik-titik, dua ini, titik-titik itu jangan digunting, tapi dilipat. Nanti dilipat ya, garis titik yang 1 dan 2 ini dilipat. Sisanya garis yang tebal ini semua kita gunting, termasuk ini ya, gunting sedikit gitu ya, juga digunting sedikit, jangan sampai putus ya, digunting sedikit aja. Oke ya, nah kita warnain dulu ya biar rapi. Nah, kita kasih mata dulu, ya. Oke, kita kasih mata. Kelihatan? Kita kasih hidung. Dan kita kasih smile. Kalau mau dikasih rambut boleh, rambutnya 3 sini. Ya. Kita warnain kasih rambut. Kuping sini ya, boleh ya. Oke, nah sekarang kita warnain misalnya, jadi kita kasih warna apa ya dulu. Nah, uniknya kita bikin ini prakarya ini adalah kita tidak perlu lem, kita nggak perlu double tap, kita hanya perlu menggunting. Nah, dari yang kecil, guntingnya bisa minta tolong papa mamanya ya, gunting atau kakaknya. Rapi dan biar aman, terus jangan tinggi ya. Oke, itu jadi seperti ini ya badannya. Oke, nah kan kita warnain sayapnya ya, kita kasih mungkin 3 warna aja ya biar warna-warni, merah, kuning, hijau ya, kayak warna lampu lalu lintas ya. Kasih merah, bisa di sebelah sini kali ya, merah ya. Kita warna biar cakep. Oke, kita kasih warna kuning tadi ya. Kita kasih contoh aja ya, warna terang. Kita suka warna yang terang. Oke, siap. Nah, oke. Nah, sekarang udah siap. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kita tinggal menggunting. Kita gunting ya. Garis yang tandanya tidak tebal, yang titik-titik garisnya itu jangan digunting, tapi dilipat nanti ya. Kita lihat nanti. Oke, seperti ini ya. Nah, kita rapikan ya sama. Oke. Di sebelah sini. Nah, seperti ini ya adik-adik. Oke, udah digunting ya. Oke, nah seperti ini. Nah sekarang kita gunting tangannya. Tangannya hati-hati ya, jangan sampai tangannya lepas. Oke, nah ingat digunting seperti ini ya, sampai terjadi seperti ini. Ya, lihat ya, tangannya sudah lepas, sayapnya juga sudah lepas. Sekarang kita guntingin sisi ini ya, 1, 2,
jangan lupa digunting juga ini 3 sini dan 4 di sini ya, digunting. Tapi gunting jangan sampai putus ya, sesuai garisnya aja. Lihat ya, gunting ya, ini digunting juga tuh ya, ini juga kita gunting sedikit. Oke, kelihatan? Jadi kita gunting tangannya ya. Ini buat apa? Nanti kita lihat sama-sama. Jadi untuk menjepit supaya dia berbentuk 3 dimensi. Wah, keren ya. Oh iya, lupa tadi ini yang tanda putus ini kita lipat ya, lipatnya ke arah depan seperti ini. Lipat ke arah depan. Oke. Ya, lihat ya. Jangan lupa sebelah lagi juga dilipat biar sama. Oke, seperti ini ya. Lihat, lipat. Oke, nah sekarang kita tutup, kita putar seperti ini. Iya, ini ya, 2 ini kita satukan ya. Kita tutup ke dalam seperti ini. Seperti ini. Kelihatan? Ini ya. Lihat nggak? Kelihatan ya. Nah, dijepit seperti ini. Jadilah dia sayapnya. Oke. Iya, jadi sayap. Oke, nah tangannya juga kita jepit supaya tangannya terlihat berdoa. Iya. Sorry. Oke. Oke, sudah jadi malaikatnya. Ya. Ini adik-adik. Nah, ini sayapnya kelihatan. Sayapnya di belakang kelihatan warnanya. Nah, kalau adik-adik mau warnain lagi juga boleh. Sayapnya di depannya. Kita warna sama-sama ya. Biar keren. Jadi oke adik-adik, ya inilah ya malaikat. Bisa digantung di pohon Natal atau ditaruh di meja belajar ya adik. Tetap semangat dan ingat bahwa ada malaikat yang menjaga kita ya selama menjelang hari Natal nanti. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat membuat pasca perjanjian bagus. Sampai jumpa. Hai adik-adik,
Gimana acara Bina Iman online tadi? Seru kan? Siapa yang ingat khotbah dari Pastor Patris tentang anak kecil yang susah pencet bel? Bagaimana Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita semua. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Yuk kita siapkan hati kita supaya kita bisa menyambut hari Natal dengan sukacita. Nah, kita mau berdoa nih, tapi sebelum berdoa kita nyanyi dulu ya. Judul lagunya Aku Lipat Tangan. Kita nyanyi sama-sama ya. Aku lipat tangan dan ku tutup mata, kan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beri ku turut segala perintahmu dan serahkan diriku di dalam tanganmu. Sekarang kita satu hati, kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami mohon berkatilah orang tua, saudara-saudara kami, teman-teman kami semua. Kiranya Engkau selalu melindungi dan menjaga mereka semua. Tuhan Yesus, buka hati kami agar kami bisa mempersiapkan Natal nanti dengan penuh harap dan selalu bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, kita berjumpa lagi dalam tayangan Bina Iman Online Santa Ana ke-21 bertema Aku dicintai, aku diberkati. Kita bersyukur akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang selalu menolong, menjaga, dan memberkati kita semua dengan kasih karunia yang berlimpah. Tayangan Bia Online 2 minggu lagi ditiadakan. Kita akan berkumpul lagi bersama merayakan Natal melalui Zoom pada hari Minggu 26 Desember 2021. Detail misa akan diinfo lebih lanjut. Mari mempersiapkan hati menyambut Natal. Yesus hadir dan tinggal di hati kita. Salam kasih penuh syukur. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.